Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, hari ini kita akan belajar mengenai teori asam basa. Insya Allah mungkin Bapak di sini akan menyempatkan waktu sampai jam 11.30 ya untuk belajar materi. Nah, untuk saat ini biasa ya, sebelum Bapak share screen materi, kalian tolong tampilkan video kalian ya, sambil mencatat secara manual keadaan kalian ya. Iya. Baik, untuk absensi sudah disebar hari di grup WhatsApp ya. Jadi hari sekarang kita langsung saja ke materinya. Oke, nah. Baik, nah ini tadi soal yang tadi kalian bahas ya. Kita harus mengawali dari yang namanya secara umum, hari ini kita akan membahas yang namanya larutan. Larutan telah kita pelajari, dia merupakan suatu campuran yang tersusun dari atas zat pelarut dan juga zat terlarut. Nah, banyak tidaknya zat pelarut dalam pelarut itu akan menentukan berapa besarnya konsentrasi. Ya. Lalu konsentrasi kelas 10 kita telah belajar banyak sekali bentuknya. Namun di sini kita ambil 3 saja. Yang pertama itu ada namanya kemolaran. Lambangnya itu adalah M besar ya. Ada molalan gitu ya, atau M kecil, molalitas, dan ada normalitas yaitu M besar. Nah, bagaimana cara kita menentukan kemolaran dari suatu larutan? Itu salah satunya menggunakan metode titrasi. Ya, ada zat yang dititrasi, ada zat penitrasi gitu ya, atau titran. Nah, untuk kita ketahui, kita harus menggunakan indikator supaya tahu kapan berakhirnya suatu campuran reaksi. Lalu, kenapa ada indikator yang nantinya kalian akan mendapatkan harga pH. pH ini nantinya dengan rumus kita dapat mengetahui berapa molaritas suatu larutan. Nah, saat ini yang larutannya yang kita bahas itu adalah asam dan basa. Asam mungkin tidak asing lagi bagi kalian ya, suatu zat yang kalau kalian rasakan itu aslinya itu asam gitu. Atau enggak kalau dia bentukannya sangat pekat, maka dia dapat memberikan sifat korosif gitu ya. Lalu ada juga yang basa. Basa ini seperti sabun ya, itu sifatnya itu licin ya kalau ke tangan. Ya, kalau dirasakan lebih pahit. Ya. Asam basa di sini di kimia itu jangan sampai kalian cicipi dengan lidah kalian, karena memang tidak semua asam basa itu bisa kita konsumsi. Ya. Nah, reaksi yang terjadi ketika asam dan basa kita campurkan itu akan menghasilkan yang namanya garam. Nah, itu nanti kita bahas nanti di hidrolisis garam ya. Lalu asam basa ini ketika di bab elektrolit itu ada 2 sifat. Yang pertama ada yang bersifat kuat, yang kedua ada yang lemah. Nah, perbedaan ini tentu di bab kita ya, yang hari ini kita bahas itu dilihat dari tetapan ionisasi asam atau yang kita kenal nanti disebut dengan Ka. Kalau untuk asam, kalau untuk basa itu ada Kb. Lalu ada juga dilihat dari pH. Nah, hari ini kita akan hanya bahas sampai pada definisi ya. Lalu ini teori ya. Teori. Lalu ada namanya keseimbangan air. Dan terakhir kita membedakan antara asam kuat dan lemah ya.
Nah, hari ini 3 saja yang kita bahas ya. Ya, selebihnya nanti kita akan laksanakan di minggu depan. Baik, kita akan mulai ke bahasan pertama. Itu adalah apa itu asam, apa itu basa. Sebenarnya asam basa ini dapat kita buat dari senyawa oksidan. Jadi ada namanya oksida. Itu secara harfiah, secara maknanya itu ialah suatu senyawa yang mengandung atom O. Kalau kita bagi, ada oksida asam, ada oksida basa. Contoh ya, asam itu kayak CO2, ada SO3. Kalau basa itu contohnya ada kalium oksida, ada kalsium oksida. Ya, mereka semua itu adalah senyawa dan ada atom oksigennya. Yang membedakan ialah dengan siapa atom O itu berikatan. Nah, kalau ini berarti kalau kita selidiki, kalau oksida asam itu si oksigennya itu berikatan dengan ada karbon, ada sulfur, ada nitrogen, berarti kita golongkan non logam. Sedangkan untuk basa itu adalah oksigen bercampur dengan yang namanya logam. Ya, contoh lihat, ada suatu reaksi yang sering kali kita jumpai di dalam kehidupan ini ya. Kadang kita ketika berkunjung ke rumah ini, gitu ya, dikasih air panas, lalu kalian itu mencoba untuk meniupnya. Gas yang kalian keluarkan itu adalah gas karbon dioksida. Ini itu adalah air. Karena dia panas, maka CO2 di air itu akan mudah untuk bereaksi. Membentuk apa? Untuk H2CO3. H2CO3 ini sifatnya asam. Ya. Nah, asam, tapi nanti ketika dia ada, dia juga akan terurai menjadi H2O dan CO2 lagi. Sehingga yang kalian minum itu bukan lagi air, melainkan ada spesies karbon dioksidannya yang membuat tubuh kalian minuman itu kurang bagus gitu ya. Nah, ternyata gampang kan membuat asam itu dari CO2 tambahkan saja dengan air. Jadi asam. Kalau basa itu natrium oksida ya, dicampurkan dalam air maka dia akan menghasilkan namanya natrium hidroksida. Jadi ciri asam itu ada apanya? Ada H plusnya atau kita kenal dengan istilah proton. Sedangkan basa itu cirinya itu ada OH minusnya atau hidroksida ion ya. Nah, maka beberapa textbook menyatakan asam itu adalah senyawa yang ada atom H-nya di depan. Sedangkan basa itu ada OH-nya di belakang. Ya. Nah, kecuali ada asam aneh. Siapakah dia? Yaitu CH3COOH. Disebut dengan asam cuka. Lalu ada lagi basa yang agak unik itu siapa? NH3. Kenapa? Karena dia tidak memiliki OH-. Kalau CH3COOH itu H-nya di belakang. Jangan sampai ketukar antara CH3COOH dengan NH3. Oke, nah seperti itu. Itu untuk awal kita. Nah baik, untuk selanjutnya kalian bisa mensunsut ya supaya tidak, kalau mau nulis gitu bisa langsung ya. Nah, untuk saat ini kita akan masuk ke yang namanya teori. Hanya saja ada sebuah informasi di mana tidak semua senyawa oksida itu bisa membentuk asam basa. Nah, yang nggak bisa inilah yang disebut dengan oksida indiferen.
Sedangkan oksida amphoter itu adalah suatu oksida yang dapat dijadikan asam atau basa, gitu ya. Nah, kenapa yang ini nggak bisa? Karena CO2NO ini bersifat inert, yaitu tidak mudah untuk bereaksi dengan yang lain. Ya, jadi dia tidak terionisasi. Oke. Berikutnya kita akan masuk ke teori yang kita mulai dari teori Arrhenius. Kata Arrhenius ya, percobaannya simpel. Ada suatu zat, nggak tahu siapa itu ya, dimasukkan ke dalam air. Kalau ini ya ditambah indikator ya, indikator. Kalau dia menghasilkan ion H+, maka dia disebut dengan asam. Sedangkan kalau dia menghasilkan ion OH-, maka dia disebut dengan basa. Ya, nah, jadi apa itu asam? Suatu zat yang yang dicampurkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau asam. Ya. Basa itu apa? OH-, gitu ya. Nah, perbedaannya kalau asam itu kebanyakan dia bentuknya itu senyawa kovalen polar. Ya. Kalau basa itu biasanya itu berupa senyawa ion. Ya. Coba lihat ya. Ada HF, ada hanya depan, HBr ada hanya depan, H2S ada hanya depan, CH3COH hanya di belakang, HNO3 hanya depan, gitu ya, dan sebagainya. Itu untuk membedakan mana asam mana basa. Kalian tinggal cek aja atom H nih yang sebelah kiri. Namun di sini kalian dituntut untuk membuat yang namanya reaksi ionisasi. Ya. Ingat kalau H itu muatannya positif 1. Nah, ini Mangga kan baca lagi di kelas 10 juga ada. Kalau depannya O, C itu pasti min 2. Kalau depannya S itu pasti min 2 juga. Kalau depannya itu NO3 dia min gitu ya. Depannya itu PO4 berarti dia 3 min gitu ya. Kalau 1A golongannya berarti dia plus 1. Kalau 2A itu plus 2. Kalau 3A itu plus 3 gitu ya. Kalau 6A itu min 2. Kalau 7A itu min 1. Yang ini jangan sampai lupa ya. Ada H plus, ada OH. Nah, di sini lihat, ketika ada H plus yang dihasilkan cuma 1, maka kita kenal istilah monoprotik. Sedangkan kalau yang dihasilkan H plusnya 2, maka kita kenal dengan istilah diprotik. Diprotik. Kalau H-nya itu ada 3, berarti dia namanya poliprotik. Oke, itu untuk asam. Bagaimana untuk basa? Nah, kalau basa ya, kalau basa itu adalah dia apa? Biasanya saya itu contohnya itu adalah NaOH. Nah, terurai nih jadi apa? Jadi ion Na plus dan juga OH. Gitu ya. Jadi menghasilkan apa? Menghasilkan ion OH.
Oke, nah. Ini ya basa nih. Bagaimana tentang basa? Basa itu ada yang kuat, ada yang lemah. Dia tergantung pada siapanya. Oke, nah ini untuk basa udah jelas ya. Untuk NH3 KOH juga sama, kalian buat reaksi ionisasinya. Oke, nah untuk basa. Sampai sini ditanyakan nggak? Apa tadi tuh monopotik? Monoprotik. Protik. Iya, protik. Yang lain ditanyakan nggak? Arrhenius. Kalau cukup jelas, kita ke teori berikutnya. Bapak tadi yang 3T poli, Pak? Poliprotik ya. Betul. Protik, Pak, pakai R. Ya, dari proton, tapi ganti jadi ik. Oh. Ya. Oke, Pak. Makasih. Ya, siap. Oke, untuk berikutnya ada namanya teori asam basa Bronsted-Lowry. Ya, berbeda dengan Arrhenius, kalau Bronsted-Lowry itu objeknya yang digunakan adalah proton atau H+. Mengapa ini muncul? Karena tidak semua reaksi itu melibatkan air. Ada yang melibatkan senyawa lainnya. Ya. Nah, dalam definisinya sendiri juga memiliki khas itu. Apa itu asam? Asam kata Bronsted-Lowry itu adalah yang mendonorkan proton. Sedangkan basa itu adalah yang sebagai akseptor proton. Coba kita lihat ya. Ini langkah demi langkah untuk soal Bronsted-Lowry. Pertama ada reaksi. Yang kedua kalian hubungkan antara senyawa yang di kanan dengan yang kiri, gitu ya. H2O ini kita hubungkan dengan OH-. Lalu H2O yang di kanan kita hubungkan dengan H3O+. Lihat sekarang, kalau yang di kiri H2O-nya berarti hanya ada 2. Sebelah kanan jadi OH- hanya di 1. Maka terjadi apa? Pemberian atau penerimaan? Pemberian. Pemberian. Ngasih gitu ya. Kalau dia ngasih, berarti yang cocok itu artinya adalah donor. Karena si H2O ini ngasih H+ ya, maka dia adalah asam. Sedangkan H2O yang di sini, ya dari 2 ke 3 kan nambah. Artinya dia nangkep H+ dari yang dilepaskan oleh H2O yang sebelah kiri. Ini masuk ke sini, jadilah basa. Karena dia yang menerima proton. Nah, kalau dalam suatu ruas udah diketahui ini asam, berarti jelas ini basa. Salahnya juga ya. Nah, kalau ada sebuah yang kita hubungkan dia asam, maka temennya pasti basa. Di basa betulnya adalah asam. Saling melengkapi gitu ya. Contoh lain coba nih. Balik ya. NH3 ini NH. Yuk. Hubungkan dulu pertama kalian H2O dengan siapa H2O? OH-. OH-. NH3 dengan siapa? NH4. Oke, kita lihat pasangan H2O dengan OH. Dia menerima donor atau akseptor? Pendonor. Berarti H2O sebagai Pendonor. asam. Iya, Asam. pendonor dia adalah asam. Kalau ini asam, dari teman sini apa namanya? Dia adalah Basa basa juga. konjugasi.
Kata tambahin basa konjugasi. Juga sih. Gasi. Sekarang kalau dia asam berarti si NH3 temannya apa? Basa. Basa. Berarti teman ini apa namanya? Asam Asam konjugasi. konjugasi. Nah, gitu ya. Yang ini pasti ada di ulangannya. Oke, sekarang kalau dia itu merupakan basa. Ya, nah. Basa. Sekarang kita masuk ke yang namanya Lewis ya. Jadi sekali lagi, ya. Yang namanya teori Moser-Lowry itu melibatkan yang namanya proton atau H+. Kalau dia asam, dia mendonorkan protonnya ke yang lain. Kalau dia basa, berarti dia sebagai akseptor dari protonnya. Ya. Nah, yang berikutnya ialah teori Lewis. Lewis ini juga sama, menyempurnakan karena tidak semua reaksi itu melibatkan proton. Ya. Contoh lihat yang dua ini. Oh ya, Lewis itu asam adalah yang menjadi kebalikannya, akseptor. Sedangkan basa ialah apa? Donor. Apa? Nah, ini yang beda sini. Donornya adalah PEB, pasangan elektron bebas. Ada H itu satu elektron. Ketika dia menjadi H+, I+ itu melepas atau menerima? Melepas. Berarti ada berapa elektron dalam H+? Nggak ada. 0 ya. Karena nggak ada berarti dia nggak bisa berikatan dengan yang lain. Kecuali melalui ikatan kovalen koordinasi. Artinya yang satu ngasih full, yang satu tinggal pakai. Gitu ya. Nah, contoh lihat di sini NH3 itu adalah N itu salah satu atom yang punya PEB. Dikasih ke si H, maka H asam. Kalau H asam berarti NH3-nya adalah basa. Lalu kalau H, nah ini ya, jadi asam dan basa. Balikannya. Gimana kalau dia BF3 dan NH3? BF3 itu lihat sini, ada ruang kosong di sini yang perlu kita isi. Nah, maka yang dari itu reaksi yang terjadi adalah ini. PEB yang di NH3 itu dikasih ke BF3 sehingga dua-duanya menjadi stabil. Gitu ya. Nah, kenapa BF3 disebut dengan asam? Kenapa? Kenapa NH3 itu Karena tadi jadi akseptornya. Iya, karena dia sebagai penerima PEB dari NH3. Ya. Oke, coba kalian di kalian buku ya. Bedakan antara ini teori. Ini asam. Ini basa. Pertama itu Arrhenius. Yang kedua Moser-Lowry. Yang ketiga ya, kalian tinggal bukan. Coba asam menurut Arrhenius apa? Ada yang mau jawab nggak? Aku, Pak. Ya boleh. Siapa gimana? Kalau menurut Arrhenius, asam itu kalau suatu senyawa dilarutkan ke air menghasilkan H+. Oke, kalau bahasanya? Kalau senyawanya dilarutin ke air menghasilkan OH-. Ya, oke, sip ya. Jadi kalau Arrhenius itu ada kata H+ sama OH. Oke, yang Moser-Lowry siapa yang mau jelasin? Fariza, Pak. Oke, Fariza gimana? Kalau menurut teori Bronsted-Lowry, asam itu adalah spesies yang melepas ion H+, sedangkan basa itu spesies yang menerima ion H+. So, pakai kata donor dan akseptor. Berarti asam itu yang mendonor H+, dan basa itu yang sebagai akseptor H+. Oke, sip. Gitu.
So, terakhir, siapa yang mau? Gilang mau juga, Pak. Oke, Gilang juga. Menurut teori Lewis, basa itu adalah molekul yang memberikan PEB ke molekul yang belum setara. Jadi molekul yang menerima PEB itu termasuk asam dan molekul yang mendonorkan PEB-nya itu termasuk basa. Berarti aseptor PEB ya. Kalau dia adalah donor PEB. Oke, nah ini jangan sampai lupa ya. Nah, sekarang kalau udah tahu definisinya, kita akan masuk ke yang namanya rumus-rumusnya. Oke, sampai sini tanyakan nggak? Jelas atau ada tanyakan? Insya Allah Pak jelas. Oke, nah, kita masuk ke yang namanya keseimbangan air. Nah, ini ya soalnya tadi ya, Bapak akan coba tadi ya. Jadi ada yang ini yang 5 mah kalian tinggal tambahkan H plus tambah NO3 min. Nomor 8 kalian tinggal hubungkan pasangannya siapa aja. Baru kalian nyatakan dia asam atau basa. 14 kalian gambarkan Lewisnya, baru lihat kalian siapa sih yang nyumbang PEB. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke keseimbangan air. Bentar ya. Tuh, ada ini ada. Sebentar, itu kalian bisa dulu. Oke ya, kita masuk ke keseimbangan air. Nah, sekarang kita mulai di sini ya. Nah, sebelum lagi nanti kalau habis saya masuk lagi ya ke Zoom-nya. Nah, Ya, Pak. air ini kalau dibuat ternyata dia termasuk elektrolit yang sangat lemah. Artinya dia itu terurai dengan sebagian. Sebagian tandanya adalah keseimbangan. Ya. Maka jadi ionnya H+ sama OH-. Nah, kita buat nih hukum keseimbangannya. Berarti K sama dengan konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi konsentrasi data. Berarti H+ dikali OH- dibagi H2O. Nah, ini kita kalikan ke sini. Menjadi K dikali konsentrasi H2O sama dengan konsentrasi H+ dan dikali konsentrasi OH-. Ya. Nah, K ini itu diganti istilahnya menjadi yang namanya KW. Oke. Harga K itu dipengaruhi oleh yang namanya suhu. Ya. Jadi KW ini ya, KW pada T25 derajat Celcius itu tidak sama dengan KW pada T30 derajat Celcius. Ya. Namun di soal-soal KW yang digunakan itu 10 pangkat 14 ketika T sama dengan 25 derajat Celcius. Nah, sekarang kita coba cari berapa konsentrasi H+. Gitu ya. Kita gunakan rumus tadi. KW sama dengan H+ dikali OH-. Pertanyaannya lihat nih ya sih. H2O seimbang menjadi H+ dan OH-. Nah, kan MBS ya, MBS nih. Berarti kalau ini A sama B, karena koefnya sama, berarti A dan B sama atau tidak? Kalau ini adalah B, sama ya, berarti ini adalah min B, ini min plus B gitu kan. Jadi
konsentrasi H plus sama OH- itu sama dengan sama ya, sama. Imbasnya apa? Imbasnya ke sini. Karena kita mencari H plus berarti ganti rumusnya. Jadi apa? KW sama dengan H plus dikali si cos H plus dikali H plus karena OH-nya sama kayak H plus. Maka KW sama dengan H plus dikali kuadrat. Berarti konsentrasi H plus itu sama dengan akar dari KW. Masukkan KW ini tadi. Ingat pangkat itu kalau diakalin itu dibagi. Jadi berapa nih? 10 pangkat ini berapa? 10 pangkat min 14 diakarin berarti bagi 2. Jadinya min 7. Ya. Nah, air yang kalian tahu itu bersifat apa? Asam basa netral. Air itu netral ya. Kenapa netral? Karena konsentrasi H plus-nya sama dengan konsentrasi OH. Tahu ya? Jadi di sini kalian tahu pertama itu KW itu beda, kalsunya beda. Nah, air disebut netral itu karena H plus-nya, konsentrasi H plus ya, sama dengan konsentrasi OH. Oke, nah sekarang coba ada yang belum bisa jawab nggak? Berapa konsentrasi H plus pada KW-nya 10 pangkat min 12? Berapa H plus? 10 pangkat min 6. Nah, jadi pH itu enggak selamanya 7 gitu ya, tergantung harga KW-nya. Karena air ini akan menjadi patokan pada rentang pH. Ya. Oke, Faiza atau Nuhun. Kalau enggak disusut dulu ya, nanti bisa diulang sama kamu. Udah, susutnya? Dari SS. Oke, kalau gitu ya, kita mulai ke yang berikutnya. Oke, kita masuk ke yang namanya pengaruh asam basa terhadap kesetimbangan air. Nah, ini Bapak tidak akan bahas secara detail bukunya. Bapak akan bahas yang mudah ya, artinya itu simple, dan kalian tinggal hafalkan rumus. Penggunaan rumus nanti Bapak akan sampaikan di minggu depan. Ya. Kita cek di sini. Lanjut lagi ya kita atur. Nanti bagaimana ya? Tadi kita tahu air itu adalah konsentrasi H plus-nya sama dengan konsentrasi OH-nya. Gitu ya. Yang bersifat dia itu adalah netral. Oke. Nah, ketika kita coba tambahkan air ini dengan senyawa asam, gitu ya, asam tambah air, maka yang terjadi adalah, si H plus-nya itu akan bertambah dan lebih besar dibandingkan OH- gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Kita coba cek. Ada HCl itu terurai menjadi ion H plus dan ion Cl ya, ketika ditambahkan air ya. Nah, lalu ada air H2O itu seimbang dengan H plus dan OH-. Nah, pertanyaannya simpel nih. Pertanyaannya, berarti dalam lautan ini ada molekul apa saja? Pertama ada siapa? H plus. Ada H plus dari HCl. Terus apa lagi? Ada Cl.
Cl-. Ada apa lagi? H plus dari Ada H2O. H plus dari air. Berlanjut lagi. Pahamin dari H2O. Pahamin dari ada apa lagi? Ada H2O nggak? Ada ya H2O. HCl ada nggak? HCl juga ada nggak? Atau tidak ada? HCl ada atau tidak ada? Tidak ada deh, Pak. Nah, nggak ada. Nanti kita bahas ya kenapa dia nggak ada. Gitu ya. Nah, lihat di sini, berarti jumlah H plusnya sendiri itu lebih banyak dibandingkan OH. Gitu ya. Nah, sehingga ketika kondisinya H plus itu lebih besar dibandingkan OH, maka dia bersifat asam. Kebalikannya sekarang nih, ada sebuah zat, ini basa ya, mau itu kenapa, tambahkan dengan air. Maka apa yang terjadi? Konsentrasi H plusnya akan lebih kecil dibandingkan OH. Kenapa? Contoh, NaOH itu terurai menjadi Na plus dan OH-. Lalu ada air itu seimbang dengan H plus dan OH-. Ya. Berarti dalam sini jumlah OH-nya itu menjadi ada 2. Gitu. Karena OH- dari NaOH itu menambah jumlah OH- dari H2O. Sehingga kondisi tersebut kita kenal dengan istilah basa. Gitu ya. Jadi pengaruhnya seperti itu. Jadi ketika kapan kita nyebut dia itu netral? Ketika konsentrasi H plusnya sama dengan konsentrasi OH-. Ketika kapan kita dikatakan dia asam? Ketika konsentrasi H plusnya lebih banyak dibandingkan konsentrasi OH-. Kalau basa berarti konsentrasi OH- yang paling banyak. Ya, nah satu itu yang harus kalian ambil. Yang kedua, bagaimana kita membedakan antara asam kuat dengan asam lemah? Boleh SS dulu kalau diperlukan ya.